bukan hanya juga dibebankan. Jadi nggak usah terlalu banyak. Tapi yang unik bangsa kita itu bersatunya, dan musik bisa mempersatukan. Bisa ketemu teman-teman, kangen sama guru. Kalau di rumah habisin paketan. Di sekolah. Kalau di sekolah bisa bermain sama anak-anak dan kangen sama guru. Halo teman-teman Presisi, kembali lagi di program Prestalk kali ini dalam tema kondisi pendidikan Indonesia di masa pandemi. Kali ini sudah bersama saya Ketua Relawan Advokasi Pendidikan Indonesia Bapak Sahdini Hari. Halo Pak, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Mbak Dela. Langsung saja ya Pak. Saya mendengar nih ada pernyataan dari Bapak Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, bahwasanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini merupakan bukan kebijakan dari pemerintah. Namun PJJ itu terpaksa dipilih karena pilihannya itu antara ada pembelajaran atau tidak ada pembelajaran sama sekali di tengah krisis kesehatan ini. Boleh disampaikan pendapat Bapak mengenai pernyataan Pak Nadiem? Begitu Pak. Iya, jadi pendapat Bapak Menteri tersebut begini, jadi dalam situasi COVID-19 sekarang ini, pilihan yang ada itu memang hanya dua seperti yang beliau sebut, yakni pembelajaran jarak jauh atau tidak sama sekali kan, gitu. Karena memang tidak mungkin rasanya siswa ya, baik yang SD, SMP dan SMA dan SMK itu masuk sekolah dalam kondisi pandemi wabah corona seperti sekarang ini, Mbak Adela gitu. Jadi pilihan yang tersulit yang terpaksa ditempuh itu memang adalah pembelajaran jarak jauh gitu loh. Jadi menggunakan media online seperti kita tahu kan, Zoom begitu. Gitu Mbak. Ya. Nah, terus menurut Bapak hari ini untuk kesiapan sendiri nih Pak, kesiapan dari sistem pembelajaran jarak jauh ini gimana nih Pak? Dari pandangan Bapak nih. Kalau kesiapan pemerintah saat ini memang saya pikir memang karena banyak hal kemarin itu yang diurus ya oleh pemerintah ya, baik pemerintah pusat dan provinsi termasuk DKI Jakarta. Jadi memang kita baru dengar beberapa waktu belakangan ini pemerintah akan menyiapkan kuota internet ya untuk siswa yang tidak masuk sekolah ini, yang terpaksa harus melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya kami maklumi karena memang banyak hal yang diurus oleh pemerintah selama ini kan Mbak. Jadi mengurus 180 juta jiwa lebih ya kan gitu, rakyat Indonesia ini memang tidak. Tapi nih Pak, dalam realisasinya ya, dalam implementasinya, penerapannya sendiri di masyarakat itu banyak sekali kendala-kendala yang dialami saat pembelajaran jarak jauh ini gitu. Kayak misalkan dari sinyal, dari kuota internet sendiri, banyak sekali ya dari orang tua yang mengeluhkan karena kuota internet ini kita beli sendiri. Terus banyak juga misalkan orang-orang di daerah sana tuh jaringannya nggak ada. Kan nggak semua orang itu memiliki handphone gitu ya Pak, Android. Itu bagaimana tuh Pak? Iya, jadi sekali lagi begini Mbak, memang ini pilihan yang sulit ya begitu. Tetapi kesehatan siswa itu yang nomor satu ya kan gitu. Karena risikonya besar sekali kalau masuk sekolah gitu. Kita tahu bahwa anak-anak SD itu kan senang bercanda, bermain ya kan gitu. Kalau sampai mereka tukeran masker di sekolah, nah atau siswa SMP, SMA dan SMK walaupun mereka sadar secara umur mungkin lebih dewasa dibandingkan anak SD, tapi dalam perjalanan dari rumah ke sekolah kita juga
tidak tahu apakah mereka bergaulnya dengan siapa yang risiko tertular COVID-19 itu masih tinggi gitu Mbak. Jadi kita tahu bahwa pada kenyataan faktanya gitu ya, negara Finlandia dan Taiwan itu pada saat sekolah mulai dibuka itu banyak akhirnya yang terkena virus COVID-19 gitu kan. Karena gitu. tatap muka gitu ya Pak? Betul, karena tatap muka. Jadi belajar dari itulah makanya pemerintah Indonesia tidak mau mengambil risiko gitu. Jadi akhirnya metode PJJ ini yang harus ditempuh selama masa pandemi COVID-19 ini mau belum. Tidak mau gitu ya betul Pak? ya, mau tidak mau begitu Mbak ya. Tapi untuk perguruan tinggi nih gimana nih Pak? Tadi kan Bapak ngebahas kayak untuk SD, SMA, SMP gitu. Nah, untuk mahasiswa gimana nih Pak? Nah, iya. Nah, kalau untuk mahasiswa ya begini, kami memang belum memiliki kajian tentang ini begitu ya. Tetapi kami juga berpikir ada opsi yang bisa ditempuh oleh pemerintah, misalnya dengan dengan memberlakukan protokol kesehatan bagi perguruan tinggi begitu. Ya, kayak termasuk saya juga sedang menempuh S2 juga akhirnya juga harus off dulu kan gitu karena akibat pandemi COVID-19 ini begitu. Nah, apakah bisa diatur protokol kesehatan itu seketat mungkin di perguruan tinggi yang kita tahu mahasiswa memang kondisi kesadaran nalarnya, logikanya memang lebih tinggi kan dibandingkan siswa SMA, SMK, SMP dan SD begitu. Nah, tapi itu opsi yang nanti bisa saja nanti kami sampaikan kepada pemerintah. Ya. Penerapan sistem dari pembelajaran jarak jauh ini nih, apakah sudah efektif? Apakah sudah optimal di dalam penerapannya gitu, pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat? Iya, ya memang belum optimal sih Mbak ya. Jujur saja kan gitu, banyak juga keluhan dari orang tua murid, orang tua siswa ke kami begitu kan gitu. Jadi tentang pembelajaran jarak jauh ini yang memang dirasakan tentu tidak efektif dibandingkan tatap muka seperti biasanya di sekolah kan begitu. Iya, gitu. Nah, tapi kami jelaskan kepada orang tua siswa tersebut bahwa memang kondisi ini bukan hanya dialami oleh kita, bukan hanya dialami oleh Indonesia saja, tapi seluruh dunia mengalami, ya kan gitu. Seluruh sekolah yang ada di dunia ini memang mengalami masa-masa sulit ini. Nah, sehingga ya kita sambil bersabar tetap berusaha berikhtiar kan yang maksimal tentunya dengan pemerintah juga menggiatkan programnya agar ini bisa berjalan dengan efektif program PJJ ini begitu Mbak. Berarti dari RAPI sendiri ini membantu ya Pak, membantu atau mensosialisasikan PJJ ini atau bagaimana nih Pak? Iya, pasti tentunya. Jadi dari RAPI kemarin tempo hari pada saat tanggal 13 Juli itu kami bertemu dengan pihak pejabat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, kami audiensi gitu. Kami menyampaikan masukan-masukan tentang metode yang efektif dalam PJJ ini begitu juga. Nah, pemerintah juga menyampaikan apa yang sudah dicapai selama ini dan apa yang akan diperbuat ya kan dalam program ke depan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung begitu. Dan kami menyampaikan bahwa RAPI siap bekerja sama dengan pihak pemerintah begitu ya untuk mensukseskan program PJJ ini secara efektif selama masa pandemi COVID-19 ini masih ada begitu. Ya. Berarti kayak mau nggak mau ya memang inilah yang harus kita jalani untuk pendidikan Indonesia saat ini di tengah krisis kesehatan adanya pandemi COVID-19 ini ya Pak ya? Iya betul, jadi ya PJJ ini yang memang yang paling realistis lah begitu ya, paling realistis untuk masa sulit kita ini. Selama pandemi COVID-19 ini belum berakhir begitu, ya terpaksa memang metode PJJ ini harus dilakukan, namun tentu dengan program yang lebih baik begitu ya. Kuota internetnya itu segera direalisasi, bukan hanya di kota tapi kalau bisa juga sampai ke pelosok-pelosok desa begitu ya, ke daerah-daerah begitu ya, sehingga semua siswa itu bisa belajar dengan maksimal begitu Mbak. Menanamkan pendidikan karakter. Iya. Nah, kalau misalkan nggak tatap muka itu bagaimana nih sih Pak untuk mendidik karakter dari anak-anak siswa murid gitu? Iya. Nah, ini memang juga kami juga menerima masukan juga dari orang tua siswa, misalnya pada saat lagi belajar itu anak SD-nya itu malah tidur atau main keluyuran begitu ya gitu. Jadi ya, karena nggak berada di kelas kan gitu. Jadi orang tuanya juga sulit mengontrol kan begitu ya. Gitu. Nah, tapi memang sekali lagi ya dalam ini kan musibah bencana internasional kan gitu ya, wabah pandemi. Makanya disebut pandemi karena wabah internasional kan pandemi ini gitu, wabah penyakit mematikan tingkat dunia gitu. Jadi sekali lagi
yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan ya kan pembelajaran jarak jauh ini agar bahwa pendidikan karakter yang tadi Mbak sebut itu bisa minimal itu ya apa ya, ya siswa seperti tadi itu dia tidak keluyuran lagi tadi gitu pada saat lagi pelajaran agama mungkin gitu ya, atau pendidikan karakter yang tadi Mbak sebut begitu gitu, nggak tidur kayak gitu. Nah itu juga kita harapkan juga fungsi kontrol dari orang tua siswa yang bersangkutan kan begitu. Artinya untuk mensukseskan ini memang harus bersama-sama kita gitu Mbak. Nah, tapi bagaimana nih Pak kalau misalkan dari orang tua itu kayak kan dia pasti nggak di rumah aja nih ya Pak ya, kerja gitu-gitu, nggak ada waktu buat nemenin anak sekolah online gitu, bagaimana Pak? Iya. Nah, ya itu makanya harus ada kerjasama dengan kedua orang tua siswa yang bersangkutan begitu. Jadi kami juga sering menghimbau kepada orang tua siswa ya kan, misalnya suaminya bekerja, istrinya atau bapaknya bekerja, ibunya mengurus rumah tangga. Tapi kalau misalnya ada saudara kerabatnya yang tidak bekerja, nah itu yang kita bilang supaya agar bisa menemani siswa yang bersangkutan begitu loh. Jadi minimal itu. Menyambung dari tadi dari jawaban Bapak yang Bapak bilang kan memang ini PJJ itu harus dilakukan, kan? Tapi namun dengan kayak catatan harus dimaksimalkan kembali gitu. Nah, menurut Bapak nih apa sih yang perlu dimaksimalkan atau diperbaiki lagi gitu dari setelah dari sistem PJJ yang kali ini Pak udah berjalan, apa sih yang perlu dimaksimalkan? Iya, pertama itu tentu harus adanya program kuota internet ya kan untuk setiap siswa begitu, itu pertama. Lantas yang kedua penyediaan sarana dan prasarana PJJ. Nah termasuk salah satunya misalnya bagi siswa tidak mampu, kami berharap agar diberikan bantuan dari pemerintah ya kan, berupa handphone konkret begitu ya gitu, atau dan juga termasuk untuk para guru, karena guru juga kan banyak juga yang tidak punya laptop. Ya, untuk sekelas guru kami pikir laptop itu yang layak dipakai ya kan untuk guru ya begitu. Apakah itu diberikan bantuan tentunya ke sekolah tersebut di mana guru tersebut mengajar kan begitu ya. Apakah itu bisa diberikan secara gratis atau statusnya dipinjamkan, apapun itu, tetapi setiap guru pada saat mengajar PJJ itu dia bekerja dengan laptop begitu loh, minimal laptop gitu, bukan handphone. Kalau handphone kami pikir itu bisa ke siswa yang tidak mampu gitu, diberikan bantuan oleh pemerintah gitu. Kami pikir dananya ada, anggaran kita masih cukup besar dalam bidang pendidikan gitu, dan dari dana-dana bidang lain yang tidak maksimal bisa dialihkan ke bidang pendidikan ini Mbak, dalam hal pemaksimalan PJJ begitu. Terus kalau misalkan nih di daerah yang zona hijau atau aman gitu ya Pak, apakah perlu untuk tetap tatap muka atau memang mengharuskan semuanya sama rata kuliah belajar online? Iya, ya kami pikir kami juga sudah melakukan diskusi ini ya, termasuk dengan para pengurus RAPI di semua tingkatan yang juga memang notabene mereka juga orang tua siswa kan gitu. Nah, memang ada perdebatan soal ini ya kan, ada yang pro, ada yang kontra begitu. Apakah di zona hijau tetap PJJ atau bisa tatap muka kan begitu. Tapi akhirnya kami berkesimpulan ya kan, setelah melalui diskusi yang cukup panjang begitu kan Mbak ya, itu kami berkesimpulan bahwa tetap akhirnya yang kita pilih itu kita mendukung kegiatan PJJ walaupun itu di zona hijau begitu, karena risikonya kami lihat kalau belajar dari fakta-fakta negara yang saat ini ada yang berlangsung melakukan yang melakukan pembelajaran tatap muka di zona hijau ya, termasuk negara yang saya sebut tadi di Finlandia dan Taiwan begitu, itu ternyata satu orang bisa menularkan ke teman-temannya gitu kan begitu. Nah, jadi walaupun itu zona hijau gitu ya Pak? Iya betul, zona hijau. Nah, tetapi penularan ini kan bukan hanya pada saat belajar saja Mbak. Bisa saja nanti pada saat di akhir pekan siswa itu bergaul dengan orang yang di luar zona hijau, nah itu dia terkena COVID-19 ya kan gitu, atau orang dewasanya juga orang tua siswanya yang mengantar anaknya ke sekolah kan begitu. Nah itu bisa kena OTG. COVID-19 ini bertambah kan gitu, apalagi kita tinggal di Provinsi DKI Jakarta gitu, faktanya bertambah tidak berkurang begitu ya gitu. Terakhir nih Pak, iya Mbak, solusi untuk pembelajaran jarak jauh ini gimana nih Pak? Ya,
Ya, solusinya pertama seperti tadi saya sampaikan bahwa sarana prasarananya itu harus sepenuhnya disediakan oleh pemerintah. Ya, artinya betul pemerintah bertanggung jawab karena memang pemerintah memiliki tugas yang mulia sesuai konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 kan begitu ya. Negara hadir ya kan begitu mengurus rakyatnya kan begitu. Dalam hal ini adalah para siswa kan begitu yang melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, kedua tentu juga peran serta semua lapisan masyarakat termasuk orang tua siswa dalam membimbing ya dan mengontrol anak-anaknya yang notabene merupakan siswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh begitu. Nah, seperti itu kurang lebih Mbak Della. Ya. Terima kasih Pak Hari Ya. untuk waktunya untuk Ya. wawancara bincang-bincang kali ini di Press Talk Ya. dalam tema kondisi pendidikan Indonesia saat pandemi. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan Ketua Umum Relawan Advokasi Pendidikan Indonesia, Bapak Sahdini Hari. Kesimpulannya pada bincang-bincang kali ini, untuk pembelajaran jarak jauh memang harus dilakukan selama masa pandemi COVID-19 masih ada di Indonesia, tapi dengan catatan untuk sarana prasarana bagi guru maupun murid harus dimaksimalkan kembali. Saya Della Disa Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa.